Megalodon tak berkutik, kekuatan asli Leviathan terungkap. Coba kalian bayangin, lautan purba jutaan tahun yang lalu. Gelap, misterius, dan yang pasti dikuasai sama monster-monster raksasa. Nah, kita semua tahu lah ya kalau Megalodon itu sering banget disebut sebagai raja lautan di zaman Miosen. Tapi gimana kalau ternyata sang hiu raksasa ini nggak sendirian di puncak rantai makanan? Gimana kalau ada mamalia perkasa yang benar-benar bisa bikin dia mikir dua kali buat nyerang atau bahkan tak berkutik? 36 cm. Gede banget kan? Dan asal kalian tahu aja, ini tuh bukan ukuran tulang paha hewan darat loh. Melainkan cuma ukuran dari satu buah gigi. Satu aja. Bayangin, satu gigi raksasa ini panjangnya lebih dari 2 kali lipat giginya T-Rex. Kebayang nggak sih segiwana masifnya tengkorak dan kekuatan rahang yang dibutuhin buat nopang senjata sebesar ini? Nah, fakta barusan tuh langsung bikin kita mikir dan nanya satu hal. Apakah Megalodon benar-benar raja mutlak di lautan purba? Selama ini kan film atau pop kultur selalu bikin kita mikir kayak gitu ya. Tapi nyatanya, gigi raksasa yang kita bahas barusan itu bukan punya hiu. Perkenalkan, subjek bahasan kita kali ini Leviathan melvillei. Ini dia sang predator laut legendaris, penantang terberatnya Megalodon. Bagian 1. Penemuan sang monster laut. Jadi ceritanya bermula dari sebuah penemuan fenomenal di tahun 2008. Waktu itu ada tim ekspedisi internasional yang dipimpin sama paleontolog Dr. Olivier Lambert. Mereka lagi asyik ngegali di gurun Pisco Icha yang super kering di Peru. Terus siapa sangka kalau jutaan tahun lalu gurun pasir ini tuh aslinya dasar lautan dangkal yang kaya banget nutrisi. Disitulah mereka nemuin tengkorak raksasa sepanjang 3 meter. Awalnya sih, saking gedenya itu barang, beberapa ahli sempat ngira itu fosil gading gajah. Tapi dugaan itu langsung ditepis, dan penemuan ini sukses ngubah sejarah paleontologi pas mereka sadar kalau itu adalah tengkorak seekor paus purba pemangsa raksasa. Tapi yang bikin merinding, wilayah kekuasaan monster ini ternyata nggak cuma sebatas di satu titik aja. Fosil gigi yang mirip belakangan juga ditemuin jauh di formasi Gran Bajo del Gualicho di Argentina. Bukti-bukti persebaran ini secara nggak langsung nunjukin kalau makhluk seberat 50 ton ini benar-benar mengarungi lautan global dengan bebasnya, dari pesisir Amerika Selatan di Samudra Pasifik sampai sejauh Samudra Atlantik Barat Daya. Mereka ini beneran penguasa samudra sesungguhnya. Oke, mari kita lihat garis waktunya sebentar buat paham gimana alam bisa ngebentuk predator seganas ini. Sejarah mereka ini panjang banget loh. Dimulai sekitar 34 juta tahun lalu di era Eosen, waktu leluhur paus ini pelan-pelan nyelesain proses transisi mereka dari mamalia darat jadi hewan yang 100% hidup di air. Terus maju ke sekitar 20 juta tahun lalu, garis keturunan Odontoceti atau paus bergigi ini mulai bercabang. Sampai akhirnya, di puncak evolusi sekitar 12-13 juta tahun lalu di zaman Miosen, muncullah Leviathan. Bisa dibilang ini mahakarya evolusi mamalia Macroraptorial. Bagian 2. Senjata mematikan sang predator. Coba perhatiin guratan-guratan api kobasal yang kasar di fosil giginya ini. Desain biologisnya tuh bener-bener brilian. Gak kayak paus biasa, giginya Leviathan ini bisa saling bertautan rapat pas rahangnya ditutup. Fungsinya mirip banget kayak cengkraman gading gajah. Secara mekanis, ini emang dirancang spesifik buat ngunci mangsa raksasa biar nggak lepas, sekaligus ngerobek daging mangsanya dengan tenaga yang luar biasa brutal. Nah, biar lebih kebayang, kita perlu banget ngebandingin mereka sama kerabat terdekatnya yang masih hidup sekarang. Paus sperma modern. Paus sperma yang kita tahu sekarang itu kan cara makannya dengan disedot ya, atau suction feeder. Gigi mereka relatif kecil dan cuma ada di rahang bawah, khusus buat nangkap cumi-cumi lunak di laut dalam. Jauh beda sama Leviathan. Leviathan ini predator Macroraptorial dengan barisan gigi raksasa di rahang atas dan bawah. Mereka benar-benar motong dan ngerobek daging secara langsung buat berburu paus balin dan anjing laut purba di permukaan laut. Kalau ngomongin spesifikasi fisik, monsternya ini benar-benar di luar nalar. Panjang tubuh Leviathan itu diperkirakan nyampe 15-17,5 meter dengan berat yang nyentuh angka 50 ton. Dan yang nggak kalah serem, bentuk cekung di tengkorak raksasanya itu nunjukin kalau mereka punya organ spermaceti berukuran masif di kepalanya. Ilmuwan yakin banget selain buat fungsi ekolokasi yang rumit, kepala berisi jaringan keras ini juga difungsiin sebagai alat pendobrak raksasa. Yap, semacam senjata tumpul alami yang bisa ngehancurin mangsa atau bikin saingannya lumpuh seketika lewat tabrakan berkecepatan tinggi. Bagian 3. Leviathan melawan Megalodon. Sekarang, mari kita bedah taktik keduanya secara objektif berdasarkan sejarah evolusi mereka. Di satu sudut, kita punya Megalodon.
sang pemburu penyendiri yang sangat ngandelin kamuflase, suka nyirgap dengan kecepatan tinggi dari dasar laut ke atas, dan punya deretan gigi gergaji buat motong anggota gerak mangsanya. Di sudut lain ada Leviathan, hewan cerdas, berdarah panas, gigitannya mencengkram dan merobek, dan yang paling bahaya, mereka ini punya kecenderungan sosial yang kuat. Kemungkinan besar mereka berburu dan hidup dalam kelompok tangguh yang disebut pods. Dinamika pertarungan mereka di alam liar pasti bakal intens banget. Gini, Megalodon kan berburu sendirian nih. Tapi kalau dia nekat nyerang kawanan Leviathan, dia bakal langsung berhadapan sama mimpi buruk pertahanan mamalia cerdas. Kawanan Leviathan ini kemungkinan bakal bikin formasi pertahanan melingkar yang solid banget. Anak-anak mereka ditaruh di tengah lingkaran, sementara para paus dewasa ngarahin kepalanya sebagai tameng atau ngibas ekor raksasanya ke arah ancaman. Kalau sang hiu tetap maksa nyerang, risikonya fatal banget. Dia bisa kena hantaman mematikan dari organ spermaceti, atau malah digigit keroyokan sama beberapa paus seberat 50 ton sekaligus. Pertarungan yang sama-sama berisiko nyawa buat keduanya. Bagian 4. Misteri kepunahan Leviathan. Tapi nyatanya, musuh terbesar mereka itu ternyata bukan Megalodon, melainkan planet ini sendiri. Mendekati akhir zaman Miosen, iklim lautan ngalamin pendinginan global yang drastis banget. Efeknya, arus laut berubah dan mangsa favoritnya Leviathan, yaitu paus balin kecil prasejarah, banyak yang punah atau harus migrasi jauh karena sumber makanannya hilang. Pas makanannya habis, predator 50 ton yang tadinya tak terkalahkan ini mulai melemah dan kelaparan. Situasinya makin parah karena muncul spesies predator baru yang ukurannya lebih kecil tapi jauh lebih adaptif dan gesit, kayak leluhur paus pembunuh modern, si Orcinus. Pada akhirnya, kekuatan adaptasi alam lah yang ngambil alih mahkota sang penguasa lautan. Bagian 5. Kehidupan dari sebuah kematian. Nah, waktu sang predator raksasa ini akhirnya mati, entah karena kelaparan atau emang udah tua, tubuhnya yang 50 ton itu nggak langsung hilang gitu aja. Bangkainya bakal pelan-pelan tenggelam, nembus kedalaman samudra yang gelap, turun terus menembus jarak lebih dari 1 kilometer, menuju zona abisal yang sunyi senyap dan sama sekali nggak ada cahaya di dasar lautan. Dan pas nyampe di dasar samudra, bangkai Leviathan ini memicu satu fenomena luar biasa yang sering kita sebut whale fall atau jatuhnya paus. Tubuh mati itu berubah jadi oasis kehidupan baru. Di fase pertama, ikan hawkfish purba dan hiu laut dalam bakal pesta pora makan jaringan lunaknya. Beberapa bulan kemudian, masuk ke fase invertebrata, cacing, moluska, dan krustasea mulai datang buat makanin sisa lemak di tulangnya. Terus yang terakhir dan paling epik, fase sulfofilik. Bakteri kemosintetik bakal mecah sisa lipid di dalam tulang dan ngasilin sulfida yang ujung-ujungnya jadi sumber energi buat ngedukung seluruh ekosistem makhluk asing di laut dalam, dan ini bisa berlangsung konsisten selama lebih dari 50 tahun loh. Fakta barusan benar-benar bawa kita ke satu pemikiran yang bikin merinding ya. Kematian seorang raksasa ternyata melahirkan ekosistem yang utuh dan mengawetkan warisannya dalam bentuk batu selama jutaan tahun. Kisah Leviathan Melvillei ini ngajarin kita soal siklus alam yang luar biasa banget, bahwa bahkan makhluk yang paling mematikan sekalipun nyatanya ngasih dampak besar buat kehidupan setelah mereka tiada. Mengingat kedalaman samudra kita sampai sekarang masih banyak yang belum terpetakan, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kira-kira monster purba luar biasa apa lagi ya yang fosilnya sekarang lagi tidur tenang di dasar sana, nunggu buat ditemuin dan nyeritain kisahnya ke kita? Terima kasih udah ngabisin waktu buat belajar bareng di sesi penjelasan kita kali ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di bahasan mendalam kita berikutnya.